Perkenalkan, nama saya Sawana Sila Fashion. Nama saya Fitri Radin. Aku pas kesemuanya penjahitan. Nama saya Fitriana Yuliawati Irawan. Nama saya Putri Yasmin Dani. Nama saya Raffi, nama saya Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan wirausaha puding berbahan dasar susu kedelai sebagai upaya dari pencegahan stunting. Jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya. Tak hanya pembangunan kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh. Salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting. Menurut World Health Organization atau WHO, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikososial yang tidak memadai syahwat susu yang termasuk meminta bantuan sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak. Antara lain adalah asupan kalori yang tidak ada berbagai upaya telah dilakukan agar anggaran yang dilaporkan mencapai 3 miliar rupiah. Lantas apakah hasil ditandai dengan apa dan 2024 dapat menyambut Indonesia emas stunting adalah masalah menggencarkan percepatan di angka 14%. pendek. Penderita stunting umumnya rentan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Kemudian tujuan umum dari proyek kami yaitu memberikan nutrisi yang seimbang dan berkualitas tinggi bagi anak-anak yang membutuhkan guna membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Kemudian menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan yang berkelanjutan. Jadi saya akan presentasikan bab ketiga yaitu metode pelaksanaan. Jadi pertama ada gambaran produk. Gambaran produk adalah perencanaan kebiasaan untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Nah, produk di sini berupa puding yang bahan utamanya susu kedelai dan tambahan madu. Kami membuat inovasi ini dilakukan untuk menyediakan alternatif protein nabati yang menarik untuk dikonsumsi. Kemasan menggunakan cup dan selling pouch yang akan dapat menarik dan fungsional. Keduanya adalah strategi pemasaran produk. Kami akan menggunakan sosial media untuk pemasarannya dan juga akan membuat poster menarik, ringkasan, informatif yang menjangkau audiens secara efektif. Dan yang ketiga adalah metode project. Di metode project ini ada 3 hal yaitu input produk, proses produk, dan juga output. Nah, untuk input produk ini observasi masalah stunting, pencegahan, kelayakan inovasi, dan juga ada observasi produk. Untuk kedua, proses produksi, kami akan mempersiapkan alat, bahan, memasak, susu kedelai, membuat agar-agar, membuat file, dan proses pendinginan. Dan untuk outputnya sendiri, salah satu jenis puding dengan berbahan contohnya seperti buah-buahan unik, cocok untuk makanan pendamping ASI atau empasi untuk anak-anak dan balita. Dengan fokus inovasi produk, strategi, dan pemasaran yang efektif, metode proyek tentang organisir, presentasi ini akan menunjukkan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah stunting Indonesia melalui produk yang telah dibuat. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai survei kami. Kami membuat sebuah survei yang dibagi kepada orang tua selama 1 minggu atau 2 minggu mengenai survei perencanaan wirausaha pengembangan puding berdasar susu kedelai. Yang kami bagikan hanya kepada orang tua yang telah memiliki anak, agar kami tahu snack atau cemilan macam apa yang orang tua bakal beli buat anaknya dan cemilan macam apa yang anak bakalan suka. Untuk dari sini respondennya ini ada berbagai umur, jenis kelaminnya lebih banyak cenderung pada wanita dibandingkan laki-laki, pria, dan untuk kuesioner apakah pernah mengalami stunting, 91% dari mereka menjawab iya dan sedikit dari mereka menjawab tidak. Dan semua dari mereka menjawab hal yang serupa, yaitu mereka mengatakan bahwa stunting merupakan gangguan dari pertumbuhan atau kurangnya gizi atau kurangnya tinggi anak. Nah, kami menanyakan, menurut Anda tekstur cemilan dessert macam apa yang disukai oleh anak kecil? Mayoritas dari mereka menjawab lembut, renyah, kenyal, tapi paling banyak menjawab lembut. Dan di sini kami menanyakan menurut Anda cemilan dessert apa yang disukai oleh anak, dan banyak dari mereka menjawab manis. Yang kedua segar, yang paling terakhir gurih. Dan sini kami menanyakan menurut orang tuanya, apakah puding susu kedelai yang kami inovasikan ini dapat menarik bagi anak kecil. 95% dari mereka menjawab iya dan sedikit menjawab tidak. Dan banyak dari mereka menjawab karena puding itu manis, karena puding itu lembut, karena puding bisa berbagai warna dan alami, dan manisnya dari alami, dan rasanya enak. Di sini kami menanyakan apakah puding kedelai dapat menjadi alternatif yang bergizi untuk mencegah stunting, dan banyak dari mereka 83% dari mereka menjawab iya, dan 16% menjawab kurang tahu. Dan yang paling terakhir kami menanyakan jika ada inovasi puding kedelai, apakah Anda atau orang tua yang tertarik untuk membelinya bagi anak-anaknya, dan 94% dari mereka menjawab iya, dan sedikit dari mereka menjawab tidak. Tahapan pembuatan puding susu soya dengan madu. Bahan pembuatan puding terdiri dari 450 ml susu soya, 20 gram bubuk agar-agar, 2 sendok makan madu. Langkah pembuatan puding. Pertama, ukur 450 ml susu soya, kemudian campurkan bubuk agar-agar.
Tuang campuran ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api sedang, aduk terus hingga mendidih dan matikan kompor. Tuang ke dalam wadah, biarkan dingin lalu masukkan dalam kulkas hingga mengeras. Tambahkan 2 sendok makan madu pada puding sebagai topping, dan puding susu soya dengan madu telah jadi. Nah, dalam melaksanakan proyek ini, tentunya kami juga menghadapi berbagai kendala dan hambatan, seperti perbedaan selera masyarakat terhadap produk yang dibuat, kemudian tidak tersampaikannya informasi karena kurangnya media informasi di suatu daerah, dan yang paling utama adalah kurangnya ketahanan produk untuk jangka waktu yang lama. Baiklah, untuk selanjutnya adalah gambaran tentang Expo. Jadi Expo ini adalah proyek terakhir yang kami lakukan sebagai untuk memenuhi kriteria untuk lulus dari mata kuliah PDB. Jadi Expo ini akan kami lakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Perkiraan Expo, dan kami juga akan mengambil bagian dalam Expo itu, dan di sana kami berencana akan melakukan penyuluhan terhadap masing-masing orang yang nantinya datang ke Expo. Jadi nanti misalnya ada masing-masing orang yang datang tuh kami langsung jelasin kayak hai, kami dari PDB 91 dan tujuan kami dan di sini kami akan menunjukkan program-program yang akan kami buat, which is pembuatan puding madu ini. Jadi seperti tadi menjelaskan kami ini siapa dan masalah stunting itu apa dan solusi apa yang coba untuk kami tawarkan kepada masyarakat luas tentunya, untuk di mana kami berusaha mencegah stunting, kira-kira masalah apa aja yang biasanya dihadapi masyarakat hingga sampai bisa menyebabkan stunting, kemudian apa solusi yang kami tawarkan. Penyuluhan juga akan berjalan menggunakan kami menggunakan salah satu media, yaitu media cetak, yaitu poster. Poster itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana kami akan melakukan program-program kami, seperti yaitu pembuatan puding susu ini, kenapa kami membuat puding susu, kenapa kami memilih ini untuk sebagai proyek kami, dan juga memberikan gambaran kepada masyarakat secara lebih detail tentang bagaimana tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Expo nanti, tentang bagaimana kami menjalankan program-program yang kami buat. Kesan dari pelaksanaan proyek ini adalah kami mendapatkan pengalaman yang menarik dan ilmu baru, sehingga kami mengetahui akan pentingnya kesadaran akan kesehatan sedini mungkin, mengembangkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan, dan yang tak kalah penting, yaitu belajar berkolaborasi dengan berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda, dan juga memperkuat nilai empati pada diri kami. Sekian penjelasan dari kami harap dari proyek ini dapat memberikan edukasi lebih kepada masyarakat Indonesia tentang pencegahan stunting, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.